Oke, sekarang kita akan membuat sound engine by DIY guys untuk yang sistem iBass-nya. Alat-alat yang kita butuhkan adalah yang pertama ESP32. Oke. Kedua, saya di sini siapkan PCB sebagai terminal pos dan negatif nantinya. Terus saya juga menggunakan amplifier yang PAM 8610 ya, PAM 8610 supaya lebih gahar aja untuk sound speaker nantinya. Oke, terus di sini juga ada potensio yang 20K ya, kelihatan nggak? Oke, 203 20K. Di sini juga saya menggunakan switch on off karena nanti kita akan membuat modul sound engine-nya itu dengan baterai terpisah. Terus ada resistor 330 ohm. Di sini juga ada kabel servo yang potongan seperti ini karena nanti akan saya gunakan sebagai jalur untuk ke modul getarnya. Kabel servo yang utuh. Oke. Sini juga ada dioda 1R5819. Ada JST untuk nanti jalur baterainya. Kabel secukupnya. Ada JST hitam juga untuk nanti speaker ya, pasangan speaker. Terus di sini juga sudah ada lampu-lampu yang sudah saya rangkai. Karena untuk yang iBass system itu lebih full fitur, jadinya di sini sudah ada lampu senja, lampu headlamp, lampu fog lamp, lampu mundur, lampu rem, lampu sen kanan kiri, dan untuk strobonya. Oke. Nah, pertama-tama yang kita lakukan itu adalah melepas pin header yang ada di sini. Kita lepas saja. Yang pertama itu yang plastik hitamnya ini supaya menjadi lebih mudah untuk melepas pin headernya nanti. Congkel saja. Oke, setelah ini terlepas, yang ini yang dibuang dulu ya karena masih kita butuhkan. Saya pinggirkan dulu. Terus tahap selanjutnya, pinnya itu kita lepas semua kecuali pin ground 3,3 volt dan ground yang sebelah kiri. Oke, pin headernya sudah terlepas dan disisakan pin header yang pin ground 3,3 volt dan ground. Tahap selanjutnya kita pasang untuk pos positif dan negatifnya yang tadi ada yang VCB ini ya.
Tapi kita potong dulu ini dua lubang untuk kita pasangkan di sini sebagai pembatas saja. Tujuan saya membuatnya seperti ini supaya nanti size modulnya itu lebih ringkas atau lebih kecil. Oke, sekarang tahap selanjutnya kita pasang PCB-nya di sini. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat pos positif dan pos negatifnya ya. Kita solder aja ini semuanya. Untuk pin-pinnya dulu ya yang kita solder. Kita lanjut bikin jalur negatifnya, jalur groundnya. Oke, sekarang untuk jalur negatifnya atau jalur groundnya sudah tersolder ya. Nanti yang ini untuk jalur groundnya, terus kita pasang sekarang yang jalur positifnya. Tapi untuk jalur positifnya itu yang sebelum terpasang ke pin-pinnya itu, pin-pin, kita pasangkan dulu dioda 5819 nya. Di sini saya menggunakan dioda yang SMD ya, tapi kalau yang memang kalian adanya yang dioda yang ada kakinya kanan kiri itu juga nggak masalah. Yang penting garis yang dua ini ada di posisi yang menempel dengan pin. Oke. Ada garis nih, pokoknya di sini ada garis ya, garisnya halus banget sih ya, saya nggak bisa terlalu memperlihatkan di kamera ya. Ini ada garis. Pokoknya yang ada garisnya itu rapatnya ke posisi yang di pin yang fin. Ini nggak jelas karena pin dan fin itu agak sama ya. Kita pasang saja. Ini ya, seperti ini ya. Lalu kita bikinkan jalurnya saja. Jalur secukupnya saja sih, karena ini kan menggunakan baterai terpisah ya. Jadi otomatis yang masuk ke jalur pos positifnya itu hanya jalur dari baterai, jadi nggak perlu panjang-panjang. Oke, sekarang kita buang-buangkan dulu pin header yang sudah tidak terpakai. Oke, pastikan pinnya ini antara pos positifnya ke pos groundnya itu tidak ada yang menyatu ya. Oke, sekarang tahap selanjutnya kita akan pasang resistornya. Di sini resistor yang 330 ohm akan kita pasang di pin D. Di pin D33. Di pin D33 dan di pin VP. Ya, pin VP dan pin D33. Oke, kita pasang dulu yang 330 ohm nya.
Oke ya, di pin D33 dan di pin VP itu sudah terpasang resistor 330 ohmnya. Dan tadi saya juga lupa menyampaikan kalau kita itu membutuhkan resistor 10K untuk pin untuk output ke amplinya. Oke, di sini sudah ada resistor 10K-nya. Kita pasang itu di pin D26 dan di pin D25. Oke, sama seperti kemarin ya, yang di tutorial cara membuat sound engine untuk 3 channel. Di sini kita masih menggunakan center volume, jadi resistornya ini ya 10K ini kita gabungkan dan nanti kita pasangkan trim pot yang 20K. Sekarang tahap selanjutnya adalah pemasangan kabel servo. Kabel servonya itu yang hanya saya solder di modul ini hanya yang ground dan kabel sinyalnya saja. Kalau untuk kabel powernya itu saya tidak solderkan ke modul karena di sini kita menggunakan baterai terpisah. Oke, ini yang groundnya dulu saya buka. Pasangkan saja di pos groundnya. Pos groundnya sudah terpasang. Yang positif ini biarkan saja karena ini nanti jalur dari ISC, yaitu UBEK dari ISC untuk memberikan arus ke receiver. Jadi untuk pin yang D33 ini kita pasang yang kabel servonya itu yang melnya ya, yang bentuknya seperti ini. Kita sesuaikan saja panjang kabelnya supaya rapi. Untuk resistor bebas ya, bisa menggunakan yang SMD atau yang memang ada kakinya, yang penting nilainya itu sama. Selanjutnya kita buka yang kita pasang untuk yang servo female-nya, kita pasang di pin VP. Oke, ini sudah terpasang. Kenapa kabel merah ini tidak saya pasangkan di pos positif? Berhubung saat ini saya membuat sound engine yang menggunakan baterai pisah, jadi kalau memang yang kabel merah ini saya pasangkan di pos positif juga, sedangkan jalur dari baterai pisahnya itu kita pasangkan di pos positif juga, maka receiver akan mendapatkan arus positif itu dari dua arah. Dari ISC dia dapat dan dari baterainya pun juga dapat. Maka receivernya pasti akan terbakar karena over voltase. Makanya untuk kabel merah ini saya tidak pasangkan di pos positif supaya dari BEC ISC itu dia langsung memberikan arus ke receiver untuk menyalakan receivernya saja. Oke. Sekarang tahap selanjutnya kita akan memasang jalur ke trim pot. Kita pasang saja di yang resistor 10K nya.
seperti ini ya. Kita sesuaikan saja panjang kabelnya sesuai kebutuhan. Kalau saya sih membuat panjangnya itu sepanjang kabel servonya. Oke, untuk yang dari ESP-nya itu kita pasang di pin yang sini ya, yang sini. Terus yang sebelahnya untuk yang jalur sebelah kiri sini kita langsung pasang ke pos ground. Oke, pos groundnya sudah terpasang juga. Kita lanjut ke pemasangan yang pin terakhir dari trimpodnya. Untuk kabel yang ini kita nanti pasangnya belakangan karena ini nanti akan nyambung ke jalur input amplifier. Supaya rapi, di sini saya menggunakan headstring ukuran 6 mili. Oke. Ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke tahap pemasangan LED-nya. Yang pertama itu saya pasang adalah lampu remnya dulu. Oke, lampu remnya yang saya pasang dulu. Nanti kita pasang di pin D32. Ya, di pin D32 nanti kita pasangnya. Nah, kita pasang groundnya saja dulu supaya nanti yang plusnya itu kita sesuaikan panjangnya. Di sini saya tidak menggunakan resistor lagi ya untuk LED-nya. Walaupun kalau mau pakai bisa dipakai resistor yang 100 ohm. Tapi kalau saya sih tidak menggunakan ya, untuk saat ini sih LED masih aman-aman aja ya tanpa menggunakan resistor 100 ohm. Kita pasang yang positifnya, kabel merahnya di jalur pin D32. Oke, lampu rem sudah terpasang. Selanjutnya saya akan pasang LED headlamp. LED headlamp itu di pin RX0. Oke, selanjutnya saya akan pasang strobonya. Strobo satu ya, di sini ada 2 pin untuk strobo. Saya akan pasang yang di strobo satunya dulu. Di sini saya menggunakan LED yang warna biru. Lanjut ke strobo 2 nya di pin D19. Kita lanjut pemasangan lampu senja. Lampu senja itu di pin D18.
Terus kita lanjut ke pemasangan lampu fog lampnya di RX2. Terus kita pasang lampu reverse-nya, itu ada di pin TX2. Sekarang kita lanjut pemasangan lampu sen kanan di pin D4. Dan yang terakhir pemasangan LED sen kiri di D2. Oke, untuk pemasangan LED-nya sudah selesai. Kita lanjut untuk merangkai amplinya. Sekarang kita rangkai dulu untuk amplinya. Saya menggunakan headstring yang ukuran 3 atau 4 mili untuk menggabungkan kabel output speakernya. Oke, untuk speaker outputnya sudah. Sekarang kita pasang jumper dulu di inputnya. Jumpernya sudah, kita lanjut ke pin power inputnya. Oke ya, sudah terinstall semuanya. Sekarang tahap selanjutnya kita gabungkan ke sound modulnya. Dan groundnya langsung kita pasang aja di ground.
Untuk yang kabel merahnya, positifnya kita langsung pasang di sini, di pos positif. Ini sudah terpasang, baru kita pasang yang output dari trim potnya. Serah ya, kita mau pasang di in L atau R itu sama saja, karena tadi kan sudah kita jumper, jadi inputnya bebas mau yang di L, atau yang di R. Oke, untuk pemasangan amplinya juga sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk menambahkan soket baterai dan switch on off nya. Oke, ini switch on off nya, dan ini yang sudah saya rangkai sebelumnya. Kita hanya menggunakan pin tengah dan pin samping. Untuk sampingnya bebas, yang kiri atau yang kanan itu sama saja. Oke, setelah ini sudah jadi, saya tutup dulu supaya terlihat rapi dengan headstring ukuran 6 mili juga. Oke, sekarang saya ingin membuat cut off nya itu di posisi ground. Jadi dari salah satu kabel yang dari switch on off ini kita pasang saja di ground dulu. Kita pasang saja di ground. Setelah di ground terpasang, baru kita sambungkan ke soket baterai. Kalau memang awalannya ini kita pasangnya di ground, berarti terusannya itu ke baterai yang ground juga ya. Jangan terbalik, bisa meledak. Berarti ini yang positifnya itu kita pasang di jalur positif. Yang groundnya ini baru kita sambungkan ke terusan ground yang tadi switch. Setelah ini terpasang, jangan lupa ya dipasangkan saja headstring. Oke, sudah. Selanjutnya kabel yang ini yang tadi saya sebutkan, ini kita pasang di pin untuk jalur ke modul getah. Ya, semuanya. Yang merah kita sambung ke pin yang fin,
lalu yang putihnya di pin D23. Yang hitamnya kita pasang di terminal ground. Ya sini biar rapi. Oke, untuk rangkaian modulnya sudah selesai. Kita lanjut untuk pengisian programnya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pengisian programnya. Di sini saya sudah buka Arduino IDE-nya ya. Sekarang saya mau pilih sound. Kita tes dulu untuk internasional, untuk starternya, terus idle-nya juga internasional. Di sini juga jackbrake-nya juga sudah saya gunakan. Untuk knocking dieselnya juga saya menggunakan Actros. Terus turbonya turbo whistle biasa. Di sini juga untuk wastegate-nya itu saya menggunakan yang Unimog. Nah sih bebas ya, mau pilih yang mana aja. Untuk klaksonnya di sini saya sudah membuat klakson sendiri ya. Saya sudah menambahkan file klakson sendiri. Terus untuk serine di sini saya tidak aktifkan karena saya ingin mengaktifkan strobonya. Jadi serine tidak saya aktifkan. Terus di sini airbag-nya saya pakai yang long, parking brake juga pakai. Terus juga reversing beam-nya juga diaktifkan dan klakson. Sekarang kita coba dulu untuk verify. Oke, verify-nya di sini juga sudah berhasil, berarti tidak ada masalah. Baru kita lanjut ke tools. Pastikan di sini boardnya sudah ESP32. Ya, terus untuk portnya di sini belum terbaca untuk port ESP32-nya karena belum dipasang port USB-nya. Kita pasang. Terus kita cek lagi untuk di toolsnya. Oke, sudah berubah ya jadi COM5. Baru kita upload. Kita upload saja. Kita tunggu sampai selesai uploadnya. Oke, upload juga sudah selesai. Sekarang tinggal masuk ke tahap pengetesan sound engine-nya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pengetesan modul. Di sini sudah ada baterai untuk power ke sound modulnya atau ESP32 karena di awal tadi kita menyebutkan kita akan membuat sound engine dengan baterai terpisah. Terus ini baterai untuk ke ISC-nya. Oke, tahap pertamanya dinyalakan itu remote dulu. Remote menyala, ISC dinyalakan. ISC menyala, baru sound engine yang dinyalakan. Kita tunggu lampunya sampai mati. Setelah mati, baru kita starter. Oke, startnya di bawah. Lampu rem menyala. Mundur. Oke. Terus untuk menyalakan lampu. Ini lampu dim. Oh, di bawah menyalakan lampu.
netral. Jadi kalau digas dia tidak akan ada perubahan transmisi ya. Beda dengan kalau kita aktifkan. Ini netral lagi. Oke, sekian, terima kasih.